Tujuh ungkapan ini sering digunakan orang angkuh dalam percakapan santai. Rasa percaya diri memang suatu hal yang positif, namun kesombongan seringkali termanifestasi melalui pilihan kata tertentu. Ungkapan-ungkapan khusus ini tanpa disadari dapat mengungkapkan keangkuhan seseorang dalam percakapan sehari-hari. Penting untuk memahami frasa-frasa tersebut agar kita dapat mengenali pola komunikasi ini. Kali ini, kami akan mencoba menjelaskan beberapa frasa umum yang sering digunakan oleh orang-orang yang menganggap diri penting. Kesadaran ini membantu kita memahami dinamika interaksi sosial dengan lebih baik. Mari kita selami frasa-frasa yang dimaksud. Berikut adalah 7 frasa yang sering diucapkan oleh mereka yang merasa penting. 1. Sejujurnya, frasa ini kadang menyiratkan bahwa pembicara memiliki kebenaran atau pengetahuan yang lebih tinggi. Ini secara halus meninggikan status mereka dalam sebuah diskusi. Mereka ingin terlihat lebih berpengetahuan. 2. Saat saya dulu terus-menerus merujuk pada pencapaian atau afiliasi masa lalu yang mengesankan. Seperti, saat saya dulu di Harvard, berfungsi sebagai pengingat berkelanjutan. Ini menunjukkan status mereka yang lebih tinggi, bahkan dalam diskusi biasa. Mereka ingin orang lain tahu latar belakang mereka. 3. Sebenarnya, kata ini sering digunakan untuk mengoreksi atau menyanggah pendapat orang lain. Ini menunjukkan bahwa pembicara percaya memiliki pengetahuan yang lebih akurat atau luas. Sebuah studi dari University of Michigan menemukan pengguna frasa ini sering dianggap merendahkan. 4. Saya biasanya tidak. Frasa ini digunakan untuk menyombongkan kebiasaan, selera, atau pengalaman unik secara halus. Ini memisahkan mereka dari masyarakat umum. Mereka ingin dianggap istimewa. 5. Saya sudah tahu itu sebelum populer. Ungkapan ini menyiratkan selera atau pandangan jauh ke depan yang superior. Ini menegaskan bahwa mereka adalah penggemar atau mengetahui sesuatu sebelum menjadi mainstream. Mereka ingin menjadi yang terdepan. 6. Saya tidak punya waktu untuk. Frasa ini secara halus menunjukkan bahwa waktu mereka terlalu berharga atau tujuan mereka terlalu mulia. Ini mengisyaratkan hal ini untuk aktivitas sepele, menyiratkan superioritas. Mereka menganggap diri lebih penting. 7. Anda tidak akan mengerti. Ini adalah penanda yang lebih jelas, menyiratkan eksklusivitas pada pengetahuan atau pengalaman mereka. Frasa ini menunjukkan orang lain tidak memiliki kapasitas untuk memahami, sehingga menegaskan superioritas intelektual. Mereka ingin membatasi lingkaran mereka. Memahami frasa-frasa ini bukan untuk menghakimi seseorang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang interaksi manusia dan pola komunikasi. Frasa-frasa ini seringkali mengungkapkan keinginan seseorang untuk menegaskan nilai diri mereka. Kita perlu belajar melihat di balik kata-kata yang diucapkan. Ini membantu mengungkap makna tersembunyi dan subteks dalam percakapan. Kesadaran ini akan membuat kita lebih bijak dalam bersosialisasi. Berikut 7 cara melawan orang sombong dan angkuh, agar ia kapok dan malu serta tunduk. Hal ini penting diketahui karena melawan orang sombong perlu memahami prinsip teknik psikologi yang tepat agar Anda meraih keseimbangan dinamika interaksi. Berikut 7 teknik psikologi yang dapat bisa Anda terapkan agar membuat orang sombong itu kapok dan malu serta tunduk dengan sendirinya tanpa Anda repot mengeluarkan energi kekerasan. 1. Empati. Salah satu cara paling manjur melawan sifat sombong seseorang adalah dengan psikologi rasa empati. Pandanglah bagaimana perspektif orang sombong tersebut dan pahami latar belakang serta bagaimana motivasi ia untuk kehidupan. Dari situ kamu bisa berupaya menunjukkan kepedulian dan memahami perasaannya. Dengan itu maka sifat sombongnya akan luluh menjadi terbuka dan ramah tamah pada kamu. 2. Temukan titik persamaan. Dengan mengetahui titik persamaan antara Anda dan orang sombong itu, contohnya kesamaan hobi, minat, atau pengalaman akan menjadi jembatan bagi kalian membangun kedekatan secara interpersonal. Dari kesamaan maka akan membuat orang sombong itu jadi lebih nyaman dan mengurangi sifat sombong dirinya serta menjadi malu karena kesombongan dirinya sendiri. 3. Apresiasi penguatan positif terhadap perubahan positif darinya. Apabila orang sombong itu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan positif maka apresiasi dia penguatan positif. Sikap apresiasi positif ini akan membuat ia jadi lebih terbuka atau kooperatif. Psikologi apresiasi positif ini jadi motivasi ekstra bagi mereka yang sombong mau berubah jadi pribadi yang lebih baik.
sehingga ia kapok dan malu atas sifat sombong dan angkuh maupun sombong dirinya. 4. Komunikasi efektif dengan bahasa tubuh positif. Komunikasi efektif dengan bahasa tubuh yang positif akan sangat mengubah pola sikap orang sombong menjadi baik. Maka gunakanlah bahasa tubuh yang positif, contohnya senyum, kontak mata, dan sikap terbuka pada orang tersebut. Hal ini akan membentuk adanya atmosfer yang lebih ramah dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif interpersonal sehingga sifat kesombongan orang tersebut akan terkikis sendirinya. 5. Konsistensi keselarasan dengan nilai positif. Sikap konsisten terhadap keselarasan perilaku positif dan berpegang pada nilai-nilai positif cenderung mengubah watak orang sombong melakukan hal serupa. Dengan begitu pun tanpa sadar bahwa kamu sudah menaklukkan orang sombong. 6. Apresiasi penghargaan dengan memberi penghargaan saat mereka mengakui kesalahan. Jika orang sombong itu mengakui kesalahan atau kekurangannya, maka berilah ia penghargaan. Sikap ini menjadi dorongan positif dan membuat mereka semakin termotivasi untuk berubah. Teknik psikologi yang keenam ini adalah kunci mengubah sikap sombong seseorang menjadi rendah hati dan membuatnya kapok dan malu atas kesombongan ia sebelumnya. 7. Pergunakan hak otoritas dengan bijak. Mempunyai hak otoritas adalah cara paling efektif dan manjur sekali membuat orang sombong takluk, tunduk dan malu serta kapok. Maka gunakan otoritas Anda dengan bijak untuk mengendalikan perilaku sombong seseorang. Buktikan kelebihan diri Anda tanpa menyinggung harga diri mereka. Dengan itu, maka Anda akan menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih sehat dan stabil. Oke guys, dengan mengetahui teknik-teknik psikologi ini, untuk melawan orang sombong, bisa menjadi kemampuan plus diri kita bagaimana menaklukkan kepribadian negatif seseorang tanpa kekerasan dan itu sangatlah dihargai. Selain itu, Anda pun mendapat keuntungan mampu menciptakan perubahan positif dalam hubungan sosial lingkungan sekitar Anda. Itulah 7 ciri orang sombong dan angkuh beserta 7 cara penanganannya, yang dapat kami sampaikan. Apabila kalian punya pengalaman atau teman seperti di atas, kalian boleh berbagi di kolom komentar ya guys. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Dukung channel kami dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya dan wassalam.